Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, diminta kepada kami untuk menjelaskan berkenaan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu dan sekarang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumnya diadakan di banyak tempat, memiliki kebiasaan adat istiadat yang berbeda-beda. Kalau di Jakarta ini dulu diadakan Maulid dengan membaca kitab Maulid Al-Barzanji di mana-mana tempat, mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal hingga puncaknya malam 12 Rabiul Awal, itu baca Maulid Al-Barzanji. Menurut info baik tulisan maupun lisan yang kami dapatkan, pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji itu dibawa dan dimasyhurkan oleh para muallimin dan tuan-tuan guru yang belajar di Makkah Al-Mukarramah. Namun ada juga info yang kami dapatkan dibawa dari tuan-tuan guru yang berasal dari Fatani, Thailand. Dan kalau di zamannya Al-Habib Al-Imam Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, Maulid di Betawi ini umumnya membaca Maulid Al-Azab. Al-Habib Uthman sengaja mensyiarkan Maulid Al-Azab itu dengan mencetaknya, membagikannya, dan sebagian masyarakat yang ingin memilikinya ada juga yang rela mengeluarkan uangnya untuk mengganti ongkos cetaknya. Di mana tempat? Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, bila datang bulan Maulid, khususnya di malam 12 Rabiul Awal, beliau mengadakannya di Masjid An-Nawir di Pekojan sana, membaca Maulid Al-Azab. Dan biasa di Betawi ini tidak ada setelah pembacaan Maulid pembicara, tasawir, pidato. Ya, jadi cukup baca Maulid, doa Maulid, selesai, sudah disuguhkan makanan. Ya. Juga ada pembacaan Maulid dengan kitab Melayu, bahasa Arab Melayu. Kebetulan Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya mengarang satu buah kitab Maulid yang bernama Az-Zahrul Basim. Dan setelah zaman Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya itu ada juga kitab Maulid yang dikarang oleh tuan guru dari Tenabang, yaitu tuan guru Kiai Haji Abdul Mujib bin Sya'bah, yang mengarang kitab Maulid berbahasa Melayu dan sholawat dustur. Lalu pertanyaannya, kapan itu Maulid ada ceramahnya? Baru diketahui dulu itu Maulid di Betawi di zaman Habib Utsman nggak ada rebana, tidak ada dimasukkan pukulan rebana. Baru setelah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dituakan di Betawi ini setelah wafatnya Habib Utsman tahun 1914, yang dituakan, yang ditokohkan di Betawi ini ialah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Baru di zaman beliau lah adanya rebana, adanya nasihat-nasihat, pidato-pidato dari ulama-ulama setelah diam biasanya. Dan Maulid makin bertambah semarak, lebih-lebih lagi dikala Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi membawa Maulid Simpul Durar ke Jawa ini dalam perayaan Maulid akhir Khamisnya. Dan perayaan Maulid akhir Khamis itu pada akhirnya diserahkan kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, tepatnya tahun 1919 di Masjid Ampel.
dan oleh Habib Ali diselenggarakan di Betawi mulai tahun 1920 di depan Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Yang datang itu waktu bukan 100-200 orang, bukan cuma 1000 orang, tapi beribu-ribu orang. Jalanan di depan Masjid Al-Ma'mur itu penuh dengan ribuan orang. Yang di tahun berikutnya, tahun 1921, akhirnya pengurus Jamiatul Khair meminta kepada Habib Ali untuk mengadakan maulidnya di depan Jamiatul Khair Tanah Abang. Itu nggak jauh dari Masjid Al-Ma'mur, hanya seberangnya saja. Karena melihat jamaahnya yang begitu banyak, diadakanlah semacam pengeras suara yang begitu banyak ditaruh. Dan bukan hanya itu, maulid itu disiarkan secara langsung di Radio Nirom, kalau sekarang namanya RRI, kalau istilah orang zaman sekarang namanya live streaming. Jadi dulu udah ada tahun 1921 maulid Nabi Muhammad SAW di kota Betawi yang diadakan oleh Habib Ali. Mulai tahun 1921 udah diadakan siaran langsungnya di Radio Nirom, radio yang cukup terkemuka di masa itu, yang dapat dijangkau siarnya hingga di luar kota Betawi. Saya pernah tanya oleh beberapa habaib di Jawa Timur, baik di Surabaya, Kota Malang, dan di daerah Pasuruan sana, bagaimana habaib ulama dulu mengetahui kegiatan Habib Ali. Mereka bilang mereka dengar melalui radio, yaitu Radio Nirom, khususnya maulid Nabi Muhammad yang diadakan. Begitu luar biasa antusias umat Islam untuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu di zaman Belanda. Bagaimana di zaman Jepang? Tahun 1942 Jepang masuk Jakarta. Mereka awalnya membatasi peringatan maulid, sampai-sampai dulu Habib Ali ditahan dulu, baru dia bebasin. Dia ditahan di penjara Glodok. Namun dekat maulid dibebasin. Di mana-mana maulid pada waktu itu orang-orang Jepang dimasukkan, yaitu ada utusan-utusan. Jadi kalau ada peringatan maulid di Betawi ini di zaman Jepang, ada utusan dari Dai Nippon. Dulu dikenal namanya Abdul Muniam Inada, dia bisa bahasa Arab. Jadi di mana ada Habib Ali ngadain maulid, biasanya ada Abdul Muniam Inada. Dia biasanya pidato pakai bahasa Arab. Nanti Habib Ali yang terjemahkan, atau nanti ada orang lagi yang terjemahkan. Terkadang pula memakai bahasa Jepang. Di zaman Jepang itu biasa diadakan maulid di Kuitang, di Gang Kenari, di Bonbin. Kalau Bonbin itu namanya Kebun Binatang Raden Saleh. Kalau sekarang Taman Ismail Marzuki. Itu di zaman Jepang. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di zaman Jepang itu juga dimanfaatkan pula oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Di antaranya Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, Bung Hatta, Yai Haji Mas Mansur. Mereka biasanya diminta untuk bicara. Biasanya Habib Ali menyertakan mereka dalam acara-acara maulid yang undang Habib Ali. Dari Bung Karno suruh bicara maulid, disisipkanlah tentang kemerdekaan Indonesia. Begitu juga lainnya. Itu di zaman Jepang. Kaum muslimin sekalian, dari sejak Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu maulid di Jakarta ada tata tertibnya. Habib Ali buat maulid tahun 1920 di Tanah Abang. Habib Abdullah bin Muksin Keramat Empang Bogor datang. Wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar Bondowoso datang. Nginepnya di Kuitang. Lalu mereka bersama-sama menuju Tanah Abang itu beberapa menit
akan asar. Mereka sholat asar di sana. Masya Allah. Makanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor itu menampung orang-orang dari luar Jawa dan dari luar Jakarta, luar Bogor yang ingin hadir peringatan Maulid akhir Khamis yang diadakan oleh Habib Ali Kitang di Betawi. Sampai-sampai akhirnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas bikin Maulid. Sampai sekarang masih ada tuh. Kalau Maulid akhir Khamis jatuhnya Kamis, berarti malam Rebonya di Bogor. Melihat begitu banyaknya orang yang hadir, akhirnya banyak juga yang pengen ngadain Maulid. Habib Muhsin Kramajati pengen ngadain Maulid, akhirnya jadi hari Sabtu. Dan sekarang makin bertambah banyak, luar biasa. Jadi dulu ada tata tertibnya. Dan sekarang dikenal Jakarta itu Maulid 1 minggu penuh. Hanya sayangnya sekarang ini sedang masa pandemi. Kegiatan-kegiatan Maulid tentu dibatasi karena mengikuti protokol kesehatan. Semoga Maulid tahun ini tetap membawa keberkahan untuk kita dan kita dapat menghadirinya untuk mencurahkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan adat istiadat pembacaan Maulid di Betawi itu bisa dilihat di buku ini, buku yang dikarang oleh Dr. PHS Van Rutkel. Ini depannya saya sengaja kasih gerbang masjid luar Batang. Juga bisa dilihat di bukunya J.F. Fitzgerald. Juga bisa dilihat kalau di zaman Jepang itu buku Dai Nippon yang dikumpulkan oleh Oisin Chuan di tahun 42. Kalau ini Fragmenta Islamika, dan kalau ini buku yang cukup dikenal. Jadi data-data yang bisa kita cari bukan hanya dari buku ini saja, bisa dari tulisan-tulisan lain ataupun lisan orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan singkat ini dapat mencerahkan kita sekalian. Tentu banyak kekurangannya, tapi mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Semoga kita sekalian mendapatkan keberkahan di bulan Maulid ini. Hajat kita Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.